Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau sebutannya ERD dari sistem toko online. ERD ini menggambarkan hubungan antara pembeli, penjual, produk, transaksi, dan alamat dalam sebuah sistem e-commerce. Kita menjelaskan tentang entitas pembeli. Kita mulai dari entitas pembeli, yaitu pembeli memiliki beberapa atribut, yaitu ID pembeli sebagai primary key, kemudian nama pembeli, email, password, nomor telepon, dan gender pembeli. Entitas ini mempresentasikan pengguna yang melakukan aktivitas pembelian di toko online. Yang selanjutnya, kita masuk ke entitas produk. Produk ini memiliki atribut ID produk sebagai primary key, serta nama produk, harga, jumlah, stok, gambar, dan deskripsi produk. Produk juga memiliki ID penjual dan ID pembeli sebagai foreign key yang menunjukkan keterkaitan dengan penjual dan pembeli. Selanjutnya kita masuk ke entitas penjual. Penjual memiliki atribut yaitu ID penjual sebagai primary key, kemudian nama penjual, email penjual, dan phone penjual. ID pembeli. Penjual berperan sebagai pihak yang mengelola produk serta memproses transaksi. Selanjutnya kita masuk ke entitas alamat. Entitas alamat ini digunakan untuk menyimpan data pengiriman. Alamat memiliki atribut ID alamat sebagai primary key serta kode pos, provinsi, kabupaten, kecamatan, RT atau RW, dan ID pembeli sebagai foreign key. Satu pembeli dapat mendaftarkan lebih dari satu alamat. Kita masuk ke dalam entitas transaksi. Entitas transaksi ini itu mencatat proses pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Atribut ada pada transaksi meliputi ID transaksi ini sebagai primary key, ID pembeli, ID penjual, status transaksi, dan metode pembayaran. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penjelasan tabel relasi toko online ini. Yang pertama, penjelasan entitas pembeli. Entitas pertama adalah tabel pembeli. Tabel ini memiliki ID pembeli sebagai primary key dan atribut lainnya meliputi nama pembeli, gender pembeli, alamat, password, dan nomor telepon. Tabel ini menyimpan data pengguna yang melakukan aktivitas pembelian di toko online. Selanjutnya, entitas penjual. Pada tabel ini memiliki ID penjual sebagai primary key dan ID pembeli sebagai foreign key yang menandakan bahwa penjual juga terdaftar sebagai pembeli. Dan atribut lainnya adalah nama penjual, email penjual, dan phone penjual. Selanjutnya, entitas produk. Tabel produk menyimpan data barang yang dijual. Primary key pada tabel ini adalah ID produk. Produk memiliki ID penjual sebagai foreign key yang menunjukkan pemilik produk, serta produk memiliki ID pembeli sebagai relasi dengan pembeli. Atribut lainnya meliputi nama produk, jumlah stok, harga, gambar, dan deskripsi produk. Selanjutnya, entitas alamat. Tabel alamat digunakan untuk menyimpan alamat pengiriman pembeli. Tabel ini memiliki ID alamat sebagai primary key dan ID pembeli sebagai foreign key. Atribut alamat terdiri dari kode pos, provinsi, kabupaten, kecamatan, serta RT RW. Satu pembeli dapat memiliki lebih dari satu alamat. Selanjutnya, entitas transaksi. Tabel transaksi mencatat proses pembelian yang terjadi. Primary key pada tabel ini adalah ID transaksi. Tabel transaksi memiliki ID pembeli dan ID penjual sebagai foreign key, serta atribut status transaksi dan metode pembayaran. Relasi antar tabel pada ERD ini adalah sebagai berikut.
Pembeli dengan transaksi, satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Penjual dengan transaksi, satu penjual dapat memproses banyak transaksi. Penjual dengan produk, satu penjual dapat mengelola banyak produk. Pembeli dengan alamat, satu pembeli dapat memiliki lebih dari satu alamat. Relasi ini memastikan data saling terhubung dan terus terstruktur. Dengan adanya ERD ini, sistem toko online dapat mengelola data pembeli, penjual, produk, alamat, dan transaksi secara terintegrasi. ERD ini menjadi dasar perancangan database agar sistem berjalan efektif, aman, dan terorganisir. Selanjutnya, dalam tutorial ini kita akan membahas cara membangun dan mengisi database sederhana untuk toko online menggunakan MariaDB. Setelah kita setup ke dalam aplikasinya, langkah pertama kita melihat daftar database yang sudah ada dengan perintah show database. Selanjutnya, kita membuat database baru. Perintahnya adalah create database praktikum kelompok 5 tubes. Dan kemudian kita gunakan database tersebut dengan perintah use praktikum kelompok 5 tubes. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan tabel. Kita mulai dari tabel induk dulu, yaitu tabel pembeli dan penjual. Sesuai dengan desain relational model yang telah dirancang, cara pembuatan tabelnya itu kita menggunakan perintah create table. Kita mulai dengan tabel pembeli. Tabel ini itu memiliki kolom ID pembeli sebagai primary key dan juga informasi lain seperti nama pembeli, gender pembeli, email, password, dan nomor telepon. Semua kolom itu diatur sebagai not null. Dan setelah itu, kita dash pembeli agar kita bisa melihat tabel yang sudah kita buat. Berikutnya adalah tabel penjual. Tabel ini memiliki ID penjual sebagai primary key. Nah, perhatikan, tabel ini juga memiliki kolom ID pembeli yang berfungsi sebagai foreign key, merujuk ke tabel pembeli. Ini menandakan bahwa seorang penjual juga terdaftar sebagai pembeli. Kita masukkan atributnya sesuai dengan relational model yang telah dibuat. Baik, selanjutnya tabel alamat. Ini kita menyimpan detail alamat. ID alamat adalah primary key. Tabel ini memiliki ID pembeli sebagai foreign key yang merujuk ke tabel pembeli. Satu pembeli bisa memiliki satu atau lebih alamat.
Maaf apabila error yang terjadi di tampilan layar, berarti kita ada kesalahan. Mari kita membuat ulang kembali. Baik, ini adalah tampilan dari DEX alamat yang sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel transaksi yang menyimpan rincian pesanan. ID transaksi adalah sebagai primary key. Tabel ini memiliki dua foreign key, yaitu ID pembeli merujuk ke tabel pembeli dan ID penjual merujuk ke tabel penjual. Ini menghubungkan transaksi ke pembeli dan penjual yang terlibat. Baik, ini adalah tabel transaksi yang sudah benar seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu tabel produk. Di sini ID produk adalah sebagai primary key utama. Tabel ini memiliki dua foreign key. Foreign key lagi, yang dimana ada ID penjual, siapa yang menjual produknya, dan ID pembeli, siapa yang membeli produknya. Ini mengaitkan produk ke penjual dan pembeli yang mencatatnya. Nah, ini adalah kita langsung DEX produk yang sudah kita ketik di atas. Ini adalah tampilan benarnya untuk produk. Pada tahap mengisi data, kita menggunakan perintah insert into values ya teman-teman. Pengisian pembeli, mari kita mulai mengisi data. Pertama, insert into pembeli, values. Lalu, kita masukkan data pembelinya. Setelah di-insert, kita cek data dengan select bintang from pembeli agar kita bisa mengetahui data yang diisi apakah sudah sesuai atau belum. Pengisian penjual. Selanjutnya kita isi data penjual. Caranya masih sama dengan yang pembeli tadi.
Ini adalah kesalahan Forensky. Data gagal masuk ya teman-teman karena ID pembeli B002 belum ada di tabel pembeli. Jadi kita harus memasukkan data penjual A01 yang sesuai dengan ID underscore pembeli yang sudah ada B001. Ini adalah tabel yang sudah benar ya teman-teman. Baik, selanjutnya pengisian alamat. Kita masukkan data alamat untuk pembeli B001. Agar mudah, kita bisa dash alamat untuk mengetahui data apa saja yang harus kita isi. Baik, selanjutnya pengisian transaksi. Selanjutnya di sini kita akan catat transaksi G890 yang dilakukan oleh pembeli B001 dan penjual A01. Statusnya dikirim dengan pembayaran COD. Pengisian produk. Terakhir, kita akan masukkan data produk P001 berupa sepatu dengan harga 150.000. Produk ini dijual oleh A0 dan dibeli oleh B001. Mari kita masukkan datanya ya teman-teman. Kita telah berhasil membuat skema toko online yang terintegrasi dengan baik menggunakan Primary Key dan Forensky. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.